Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safrina Karisma Imandani, NRP 5213-2028 akan menjelaskan tentang Section Review Decision Support System and Business Intelligence. Nah, di sini akan dimulai dari Section Review Part 1.2, di mana pada soal pertama terdapat pertanyaan untuk menjelaskan komponen dari Business Pressure Response Support yang terbagi menjadi 3, yaitu Business Pressure that result from today business, di mana menjelaskan tentang tekanan bisnis yang dihasilkan dari bisnis saat ini, lingkungan bisnis yang ada saat ini. Yang kedua adalah Response atau action taken by companies to counter the pressure or take advantage of the opportunities available. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi tekanan atau untuk mengambil sebuah keuntungan atau kesempatan dari lingkungan. Nah, di yang ketiga terdapat computers support that facilitates the monitoring of the environments and exchange the response action take by organization. Nah, di sini dijelaskan bagaimana dukungan komputerisasi yang dapat memudahkan pemantauan lingkungan dan untuk meningkatkan tindakan apa yang harus diambil oleh organisasi. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu tentang what are some of the major factors into this business environments. Dan di sini terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis saat ini. Yang pertama yaitu adalah market atau pasar, di mana di sini terdapat misalkan contohnya adalah kompetitor, lalu memperluas pasar global, lalu pasar elektronik, dan juga metode pemasaran yang inovatif. Yang kedua adalah customer demands, di mana berhubungan dengan permintaan pelanggan. Di sini contohnya misalnya saja adalah kustomisasi produk yang diminta oleh pelanggan, kualitas produk dan keragaman produk, serta kecepatan pengiriman yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga adalah teknologi, di mana teknologi ini dapat membantu inovasi, produk baru dan layanan baru, dan meningkatkan informasi yang ada dalam perusahaan, meningkatkan pengelolaan informasi dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah sosial, di mana ini tuh sosial. Nah, di sini contohnya adalah peraturan pemerintah, regulasi pemerintah, dan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini what are some of the major response activity that organization takes? Di sini terdapat beberapa respon aktivitas yang dapat diambil oleh organisasi, yaitu yang pertama employee strategic planning, di mana perencanaan strategi untuk pegawai, use new and innovative business model, yaitu menggunakan model bisnis yang inovatif dan baru, restructure business proses adalah melakukan struktur ulang untuk proses bisnis, participate in business alliance, yaitu ikut berpartisipasi dalam aliansi bisnis-bisnis yang ada, improve corporate information system, di mana meningkatkan sistem information dari perusahaan, improve partnership relation, di mana meningkatkan hubungan partnership perusahaan, encourage innovation and creativity, di mana melakukan peningkatan terhadap inovasi dan juga kreativitas, improve customer service and relationship, di mana meningkatkan hubungan dan layanan terhadap pelanggan, move to electronic commercial, yaitu melakukan pindah ke perdagangan elektronik atau penggunaan e-commerce, move to make to order production and on demand manufacturing of service, di mana melakukan make to order, di mana order berdasarkan pada permintaan manufaktur dan jasa. Nah, di mana selanjutnya adalah use new IT to improve communication, data access and collaboration, di mana untuk meningkatkan layanan
IT terbaru untuk meningkatkan komunikasi, pengelolaan data, dan juga kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah respond quickly to competitor action, di mana melakukan respon dengan cepat atas kompetitor yang ada. Misalkan di sini tuh tentang harga, promosi, dan juga produk baru dan juga layanan baru. Selanjutnya adalah automate many tasks of white collars employers, di sini yaitu mengoptimasi banyaknya tugas karyawan berkerah putih. Selanjutnya automate certain decision process, especially this dealing with customer. Melakukan otomisasi proses keputusan tertentu terutama yaitu yang berurusan dengan pelanggan. Nah, yang terakhir adalah improve decision making by employing analytics. Nah, di sini meningkatkan pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis. Lanjutnya adalah section review part 1.3. Di sini terdapat pertanyaan, describe the three major managerial roles and list some of the specific activities in each. Nah, di sini terdapat 3 spesifikasi, yaitu interpersonal, monitor, dan decisional. Nah, di mana interpersonal ini terdapat figurehead, leader, dan liaison. Nah, di mana figurehead ini adalah simbol dari kepemimpinan yang berkewajiban untuk melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Nah, selanjutnya adalah leader yang bertanggung jawab untuk memotivasi bawahannya, liaison yang memelihara jaringan yang dikembangkan sendiri dari kontak di luar, dan informasi yang menyediakan informasi di luar. Nah, selanjutnya adalah monitor, di mana terdapat disseminator, yaitu mentransmisikan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan ke anggota organisasi. Nah, lalu terdapat spokesperson, di mana mengirimkan informasi ke pihak luar tentang rencana organisasi. Nah, yang kedua terdapat decisional. Di sini terdapat entrepreneur, mencari organisasi dan lingkungan untuk peluang, dan disturbance handler yang bertanggung jawab untuk tindakan korektif. Yang selanjutnya resource allocator, di mana bertanggung jawab untuk alokasi sumber daya organisasi, dan negotiator yang bertanggung jawab untuk mewakili organisasi di negosiasi utama. Nah, selanjutnya terdapat di nomor 2, yaitu terdapat pertanyaan, why have some argued that management is the same as decision making. Nah, di sini manajemen sama dengan decision making dikarenakan manajemen itu sama dengan pendukung keputusan, karena pada tingkat produktivitas atau keberhasilan manajemen tergantung pada kinerja fungsi manajerial, seperti melakukan perencanaan, planning, terus pengorganisasian atau organizing, dan pengarahan directing, dan pengendalian, yaitu controlling. Nah, selanjutnya nomor 3 terdapat pertanyaan, describe the 4 step manager take in making a decision. Di sini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama define the problem, yaitu tentukan masalahnya. Misalnya situasi keputusan yang mungkin berhubungan dengan peluang, cari tahu peluang yang ingin didapatkan. Yang kedua, construct a model that describe the real world problem, yaitu membangun sebuah model yang menggambarkan masalah sesuai dengan kenyataan. Identify possible solution to the model problem and evaluate the situation. Nah, di sini mengidentifikasi solusi untuk masalah model dan mengevaluasi solusi yang harusnya terjadi. Compare, choose, and recommend a potential solution to the problem. Nah, di sini bandingkan, pilih, dan rekomendasikan solusi potensial untuk suatu masalah. Nah, selanjutnya adalah section review part 1.4. Di sini terdapat pertanyaan yang pertama, yaitu how have the capabilities of computing evolved over time? Nah, hampir semua eksekutif tahu bahwa teknologi informasi sangat penting untuk bisnis mereka dan ekstensif penggunaan teknologi informasi, khususnya berbasis web. Dari penggunaan tradisional pada zaman dahulu, penggajian dan pembukuan, sistem terkomputerisasi sekarang itu membantu untuk menangani masalah-masalah yang
lebih kompleks. Misalnya saja aplikasi komputer telah dipindahkan dari kegiatan pengelolaan transaksi dan monitoring untuk analisis masalah dan solusi aplikasi, dan banyak aktivitas yang dilakukan dengan teknologi web based saat ini seperti business intelligence, data pergudangan, pertambangan data, pengelolaan analisis online atau OLAP, dashboard, dan penggunaan web untuk mendukung keputusan yang merupakan landasan dari manajemen pengambilan keputusan hari ini. Nah, yang kedua adalah list some capabilities of computing that can facilitate managerial decision making. Nah, di sini terdapat beberapa kemampuan komputer dalam membantu atau memfasilitasi dalam pengambilan keputusan, yaitu speed computation, di mana dapat melakukan perhitungan cepat untuk melakukan keputusan. Improve communication and collaboration, di mana peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Increase productivity of group member, di mana dapat meningkatkan produktivitas dari member kelompok. Improve data management, di mana dapat meningkatkan manajemen data. Managing giant data warehouse, dapat mengelola gudang data yang besar. Quality support, mendukung kualitas produk. Agility support, melakukan dukungan terhadap agility atau persaingan saat ini yang didasarkan pada misalkan harga atau kualitas produk. Overcoming cognitive limits in processing and storing information, yaitu mengatasi batas kognitif dalam pengelolaan dan penyimpanan informasi. Jadi saat ini kalau misalkan secara manual, mungkin dalam hal ini masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan sistem informasi. Nah, di sini makanya sistem informasi diharapkan dapat membantu. Selanjutnya adalah using the web, yaitu penggunaan web untuk melakukan penjualan, membangun customer relation management, dan anywhere anytime support, dan dapat membantu untuk mengelola data di manapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu how can a computer helps overcome the cognitive limits of human. Nah, komputer dapat membantu dalam menyimpan informasi dan juga memproses informasi. Nah, karena menurut Simon di tahun 1977, manusia hanya memiliki kemampuan terbatas untuk memproses dan menyimpan informasi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya komputer ini dapat membantu untuk menyimpan informasi dengan secara tidak terbatas. Nah, selanjutnya adalah batas kognitif terhadap manusia ini dapat mempengaruhi untuk pengelolaan informasi yang tersimpan. Maka dari itu, dengan minimnya data yang tersimpan, maka proses informasi yang dilakukan dapat tidak akurat. Selanjutnya nomor 4, why is the web considered so important for decision support? Nah, web dianggap penting karena yang pertama, dia itu dapat mengakses a vast body of data, information, and knowledge available around the world. Nah, di sini dia dapat mengakses data dengan pengetahuan yang lebih luas dan lebih besar dan lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu pada umumnya dia membantu untuk penggunaan user friendly yang mudah untuk dilakukan pembelajaran. Jadi menyediakan grafis informasi secara user friendly yang dapat dipahami oleh seseorang, oleh user, sehingga dapat memudahkan untuk belajar. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan yang secara efektif untuk melakukan kolaborasi bersama mitra. Jadi membantu kerjasama dengan mitra secara lebih efektif. Nah, yang keempat adalah memungkinkan untuk manajer menemukan informasi dengan cepat dan murah sesuai dengan yang dibutuhkan.
Nah, yang selanjutnya adalah section review part 1.5. Nah, di sini disebutkan bahwasannya apa perbedaan antara structure, unstructured, dan semi-structured decision. Nah, di sini structure sendiri adalah sebuah proses di mana dia melewati penyelesaian ini melewati 4 fase, yaitu intelligence, design, choice, and implementation. Nah, di sini contohnya adalah proses order entry dan account payable. Nah, jika unstructured, dia tidak melewati keempat fase tadi, yaitu intelligence, design, choice, and implementation. Itu dia tidak tidak melewati keempat fase tersebut untuk pengambilan keputusan. Contohnya itu approving loans and operating a help desk. Nah, semi structure sendiri dia itu jatuhnya antara masalahnya itu terstruktur dan tidak struktur. Jadi dia hanya melewati beberapa fase saja. Contohnya inventory control dan credit evaluation. Yang kedua yaitu defend operation control, managerial control, and strategic planning. Nah, di sini operation control adalah pelaksanaan yang efisien dan efektif dari tugas-tugas tertentu. Jadi pelaksanaan agar keberlangsungan bisnis itu dapat berjalan secara efisien dan efektif. Nah, di sini contohnya adalah production, scheduling, dan buying software. Nah, yang kedua adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol ini adalah efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya adalah lobbying dan budget preparation. Nah, strategic planning sendiri yaitu melibatkan tujuan jangka panjang dan kebijakan untuk alokasi sumber daya. Nah, di sini contohnya adalah financial management dan warehouse allocation. Nah, di sini disuruh menjelaskan tentang what are the 9 cells of the decision framework. Nah, di sini terdapat sebuah gambar tentang decision framework di mana terdapat tipe of decision yaitu structure, semi-structure, dan unstructured. Nah, untuk tipe of controlnya terdapat operation control, managerial control, dan strategic planning. Di sini pada framework pertama terdapat tipe decision structure dan control operation control, di mana terdapat account receivable, account payable, dan order entry. Dan yang kedua antara structure dan managerial control terdapat budget analysis, short term forecasting, personal report, dan make or buy. Nah, di sini di strategic planning dan structure terdapat financial management, investment portfolio, warehouse allocation, dan distribution system. Nah, di yang keempat ini semi structure dan operating control terdapat production scheduling, inventory, dan inventory control. Nah, di managerial control dan semi structure terdapat credit evaluation, budget preparation, plan layout, project scheduling, reward system design, inventory categorization. Nah, di yang keenam, di mana pada strategic planning dan juga semi structure terdapat building a new plan, mergers and acquisition, new product planning, compensation planning, quality assurance, HR policy, dan inventory planning. Nah, di sini terdapat unstructured and operation control di mana buying software, approving loans, operating a help desk, selecting a cover for a magazine. Nah, di sini terdapat pada framework yang ke-8 yaitu di mana pada managerial control dan unstructured terdapat negotiating, recruiting an executive, buying hardware, and lobbying. Nah, yang ke-9 yaitu terdapat pada strategic planning dan unstructured di mana terdapat R&D planning, new tech development, social responsibility planning. Nah, selanjutnya di nomor selanjutnya terdapat pertanyaan yaitu how can computer provide support for making structure decision. Nah, di sini bagaimana komputer dapat mensupport keputusan for making untuk support pengambilan keputusan secara terstruktur. Di sini dijelaskan bahwasannya komputer mendukung keputusan yang terstruktur. Computer have support structure decision
especially those that involve operational and managerial control. Jadi dia membantu dalam operasional dan manajerial. Hal ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Nah, operating and managerial control decision are made in all function area. Nah, operasional dan manajerial ini diperlukan dalam seluruh bidang, khususnya di bidang keuangan dan juga bidang produksi. Nah, yang kelima adalah Define Automated Decision System atau ADS. Nah, Automated Decision Making atau yang sering disebut dengan Decision Automation System is a rule-based system that provides a solution usually in one function area. Jadi, otomatis keputusan otomatis atau automated decision making ini adalah pendekatan yang relatif baru untuk pengambilan sebuah keputusan. Sistem ini berbasis aturan yang menyediakan solusi yang biasanya masih dalam satu area fungsi. Misalnya saja area keuangan atau area manufaktur. Biasanya untuk masalah manajerial yang berulang-ulang dalam satu industri, hal ini dapat digunakan. Nah, yang keenam, how can computers provide support semi-structured and unstructured decision. Nah, di sini untuk unstructured sendiri, untuk unstructured problem can be only partly support based standard computerized quantitative method. Nah, di sini berbagai persoalan yang tidak terstruktur dapat didukung dengan metode kuantitatif yang dapat diselesaikan dengan komputer. Nah, namun solusi tersebut dapat mengambil manfaat dari data dan informasi yang dihasilkan. Jadi dapat may benefit from data. Jadi dapat menguntungkan jika diambil dari data dan informasi. Nah, untuk semi-structure sendiri yaitu solving semi-structure problem may involve a combination of standard solution, procedure, and human judgment. Di mana pemecahan masalah semi-structure ini melibatkan kombinasi antara prosedur dan juga penilaian dari manusia atau penilaian dari manajer misalkan. Nah, untuk selanjutnya adalah section review part 1.7 di mana di sini terdapat soal untuk menjelaskan define BI, business intelligence. Di sini business intelligence adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur atau tools atau database dan juga analytical tools, tools analysis, application dan juga metodologi. Nah, tujuan dari business intelligence sendiri adalah untuk memungkinkan akses secara interaktif atau secara real time ke dalam data untuk memungkinkan melakukan manipulasi data dan untuk memberikan manajer bisnis melakukan analisis untuk yang lebih tepat. Jadi membantu untuk melakukan analisis yang lebih tepat. Nah, yang kedua terdapat soal list and describe the major component of business intelligence. Nah, di sini major komponen dari business intelligence terdapat 4, yaitu yang pertama adalah data warehouse, yang kedua adalah business analytical, yaitu kumpulan alat untuk memanipulasi dan menganalisis data. Yang ketiga adalah business performance management atau BPM, yaitu untuk melakukan pemantauan dan analisis kinerja. Dan yang terakhir adalah user interface, contohnya dashboard. Nah, yang ketiga adalah list and describe the major tangible and intangible benefit of business intelligence. Nah, di sini menurut Thomson di tahun 2004 dilaporkan bahwasannya terdapat 4 keuntungan, yaitu lebih cepat dan akurat, improve decision making, yaitu meningkatkan untuk pengambilan keputusan, improve customer service, yaitu meningkatkan untuk
hubungan dengan pelanggan, dan increase revenue yaitu meningkatkan keuntungan. Nah, di sini intangible sendiri adalah keuntungan yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Nah, di sini contohnya intangible sendiri adalah faster, more accurate reporting, improve decision making, dan improve customer service. Nah, sedangkan tangible sendiri yaitu keuntungan yang dapat diukur, yaitu ya increase revenue, di mana keuntungan revenue itu dapat dihitung. Nah, selanjutnya adalah what are the major similar and different of the decision support system and business intelligence. Nah, di sini untuk persamaan antara decision support system dan business intelligence adalah pada arsitekturnya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara decision support system dan juga business intelligence. Nah, di sini perbedaannya adalah yang pertama adalah business intelligence itu menggunakan data warehouse, sedangkan decision support system itu tidak. Nah, selanjutnya decision support system itu mendukung pengambilan keputusan secara langsung, sedangkan business intelligence mendukung secara tidak langsung. Nah, selanjutnya business intelligence itu lebih terstruktur dan dia dibangun secara komersil. Nah, sedangkan decision support system itu membangun solusi untuk masalah yang sangat terstruktur. Jadi dia dibangun, kalau business intelligence dibangun untuk komersil, decision support system itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya decision support system itu dikembangkan dalam dunia akademis, sedangkan business intelligence itu oleh perusahaan perangkat lunak. Nah, yang kelima yaitu define MSS. Nah, MSS ini adalah is a broad enough concept to be viewed as a technology that supports managerial tasks in general and decision making in particular. Nah, ini tuh sebuah konsep yang cukup luas untuk dilihat sebagai teknologi yang dapat mendukung tugas-tugas manajerial secara umum dalam pengambilan keputusan secara khusus. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan juga terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.